Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Story Islam, seperti yang kita tahu, konflik antara Israel dan Palestina makin memanas. Sosok Syekh Ahmed Ismail Hassan Yassin, salah satu tokoh pendiri Hamas yang telah lama meninggal, kembali viral di tengah perang Israel dan Hamas. Kali ini terkait prediksinya tentang negara Israel yang akan lenyap pada tahun 2027 mendatang. Sebelum lanjut ke pembahasannya, subscribe channel ini kalau kalian dukung Palestina merdeka. Berikut pembahasannya. Prediksi itu sebenarnya disampaikan Yassin saat wawancaranya dengan jurnalis Al Jazeera Ahmed Mansour pada 8 Mei 1999. Yassin meninggal pada 2 Maret 2004. Kata Yassin dalam wawancaranya, Israel berdiri di atas kezaliman dan penindasan, sehingga segala sesuatu yang lahir dari penindasan akan berakhir pada kehancuran. Menurut Yassin, Israel memang didukung oleh kekuatan yang besar. Namun kekuatan besar itu tidak ada yang kekal. Dia mengibaratkan kekuatan itu sama halnya, seperti manusia yang lahir, tumbuh, besar, tua, dan kemudian meninggal. Sama halnya dengan sebuah negara. Yassin menyampaikan prediksi tentang lenyapnya negara Israel ketika negara itu berusia 50 tahun, kata Yassin. Insya Allah Israel akan hancur di awal abad mendatang. Tepatnya pada tahun 2027, Israel tidak akan ada lagi. Menurutnya, analisa tersebut dia yakini dari Al-Quran. Dia mengatakan ada fase generasi setiap 40 tahun akan berubah, kata Yassin. Dalam 40 tahun pertama kami menghadapi Nakba. Pada tahun 1948, 40 tahun kedua kami memulai Intifada. Pada tahun 1987, yang mana kami melakukan penentangan peperangan pengeboman terhadap Israel. 40 tahun ketiga akan berakhirnya entitas Israel, insya Allah. Jadi apakah sudah ada tanda-tanda kehancuran Israel? Berikut ada 3 tanda-tanda yang memungkinkan kehancuran Israel. 1. Runtuhnya citra kecanggihan militer dan intelijen. Hamas meluncurkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober lalu ke Israel Selatan, yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa. Sekitar 1.200 orang tewas, dan ratusan lainnya diculik sebagai tawanan. Serangan ini telah meruntuhkan citra militer dan intelijen Israel yang selama ini dielu-elukan sebagai salah satu yang terunggul di dunia. Operasi Badai Al-Aqsa dimulai dengan tembakan ribuan roket dari berbagai arah, yang sebagian besar gagal dicegat sistem pertahanan Iron Dome. Mossad, Badan Intelijen Israel untuk Operasi Asing, dan Shin Bet, Badan Intelijen Israel untuk Keamanan Internal, sama-sama gagal memprediksi dan mencegah Operasi Badai Al-Aqsa oleh Hamas. Pagar perbatasan Israel yang canggih dengan berbagai peralatan sensor juga dengan mudah diterobos para milisi Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu awalnya menyalahkan komandan militer dan para pemimpin intelijen atas kegagalan mereka mengatasi serangan Hamas. Namun kemudian Netanyahu menarik kembali kritiknya dan meminta maaf. 2. Kehilangan dukungan Barat. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak baru-baru ini memperingatkan bahwa militer negaranya hanya mempunyai waktu beberapa minggu untuk menghancurkan Hamas. Lebih dari itu, pemerintah negara-negara Barat akan menarik dukungannya terhadap operasi militer di Gaza karena banyaknya korban jiwa dari warga sipil Palestina. Sejauh ini sudah lebih dari 30.000 warga Palestina di Gaza tewas akibat pengeboman Israel yang nyaris tanpa henti sejak 7 Oktober lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dalam pernyataannya bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika terus melanjutkan agresinya di Gaza. 3. Tercekik utang untuk danai perang Gaza. Israel telah tercekik utang sebab dibebani oleh perang. Israel akan menaikkan pajak di tahun ini untuk menopang pengeluaran militer tambahan atas serangannya di kantong Palestina. Pemerintah Israel akan mengambil hutang sebanyak 60 miliar dolar Amerika kalau dirupiahkan menjadi 939 triliun. Menurut laporan Financial Times, pada tahun 2024, untuk sementara Israel akan berhenti mempekerjakan pekerjaan sektor publik dan meningkatkan pajak hingga hampir menggandakan pengeluaran pertahanannya setelah lebih dari 4 bulan perang di Gaza.
pengeluaran militer akan meningkat 85% dibandingkan dengan pengeluaran sebelum perang, yang berarti tambahan 55 miliar shekel, atau sekitar 15 miliar dolar Amerika kalau dirupiahkan menjadi 234 triliun. Krisis ekonomi juga diderita negara sponsor utama Israel, yaitu Amerika Serikat. Layanan pemerintah federal Amerika belum lama ini nyaris tutup atau shutdown karena parlemen menolak pendanaan Amerika untuk Ukraina guna membiayai perangnya melawan Rusia. Suara-suara penentangan publik Amerika untuk membiayai perang Israel melawan Hamas juga mulai muncul. Para aktivis hak asasi manusia sebelumnya berdemo menentang pengiriman senjata ke Israel yang dibiayai dari pajak rakyat. Jadi saat ini kaum Zionis sedang dihantui rasa takut menyambut datangnya tahun 2027. Pasalnya, kutukan 80 tahun Israel menguat di kalangan kaum Yahudi di wilayah pendudukan. Kutukan tersebut menghimpun tanda-tanda kehancuran Israel dalam waktu dekat sebelum rezim ini mencapai usia 80-an. Lalu, apa itu kutukan 80 tahun Israel? Banyak orang Yahudi di wilayah pendudukan mempercayai rezim mereka tidak akan bertahan lebih dari 80 tahun. Artinya, setelah kekuasaan Inggris atas Palestina berakhir, Israel yang berdiri pada 14 Mei 1948 akan mengalami kehancuran sebelum tahun 2028. Keyakinan tersebut berawal dari sejarah yang menunjukkan bahwa dua pemerintahan Yahudi sebelumnya, Kerajaan Daud dan Sulaiman serta Kerajaan Hashmonayim juga tidak bertahan melebihi 80 tahun. Oleh sebab itu, mereka juga yakin bahwa pemerintahan ketiga akan mengalami hal serupa. Semoga di tahun yang akan mendatang, yaitu tahun 2027, Zionis Israel akan punah, amin ya robbal alamin. Sekian pembahasan video kali ini. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan, karena sejatinya manusia tak luput dari kesalahan. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan video menarik di channel ini. Wassalamualaikum.